Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita baca bersama-sama firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4 saja. Boleh saya tahu berapa banyak yang bawa Alkitab? Oh, banyak sekali. Syukur kepada Tuhan. Yang bawa Alkitab di sana banyak, ya. Baik. Kita pada malam ini konsentrasi hanya untuk menggali, memikirkan kitab suci, supaya iman kita bersama dibangun di atas fondasi yang kokoh, yaitu firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama hanya 4 ayat dari 1 Korintus pasal 15. 1, 2, ya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya semua. Kehidupan ini, saudaraku, lahir, hidup, mati. Tumbuhan lahir, hidup, mati. Binatang lahir, hidup, mati. Manusia lahir, hidup, mati. Anak kecil mati. Remaja mati. Pemuda juga mati. Orang tua juga mati. Yang miskin juga mati. Yang kaya juga mati. Orang kecil sederhana juga mati. Pejabat tinggi juga mati. Orang terkenal seperti Bang Judika Sihotang juga bisa mati. Orang kecil juga bisa mati. Itulah sebabnya setiap kali kita menghadapi kematian, kita ngeri bukan main. Kita orang Batak, maaf yang bukan non-Batak, terima kasih untuk kedatangannya. Orang Batak memang sangat ekspresif, mengungkapkan perasaannya. Itulah sebabnya kalau kita melihat orang Batak yang masih ekspresif, kalau ada anaknya misalnya mati, wah dia menjerit tuh. Amangoy, ngaisit takon. Wah, teriak dia. Ngaisit takon opung, ngai dia. Ngacoso sana opung, nggak mati. Di dia lulu aku, di mana lagi aku bisa menemui kamu? Seorang istri yang sangat mengasihi suaminya. Ketika suaminya meninggal dunia, dia melihat suaminya sekedar tegar sebentar karena dia melihat suami sudah mati, dia pingsan lagi. Setelah beberapa menit dia mulai sadar, dia melihat lagi, tenang lagi, dia lihat lagi, pingsan lagi. Kematian begitu mengerikan. Saya pernah melihat seorang ibu, pas ketika suaminya mau diturunkan ke liang lahat, mendadak dia melepaskan diri dari orang memegang dia. Dia berkata, "Dahot mau, ikutlah aku. Rabbita mati. Biarlah kita mati sama-sama." Itulah yang terjadi berabad-abad lamanya. Perjanjian lama. Terus dari zaman Taurat, terus sampai zaman nabi-nabi, terus sampai zaman akhir ditutup Maliaki, sampai kepada perjanjian baru. Lahir hidup mati, lahir hidup mati. Itulah sebabnya janda yang kehilangan anak laki-lakinya itu juga menjerit sekali dia ketika anaknya mati. Itulah sebabnya ketika perempuan yang kehilangan saudara laki-lakinya, bagi orang Yahudi yang sama dengan orang Batak,
Kalau tidak ada lagi papanya, dia masih punya nilai di dalam masyarakat. Jikalau masih ada itonya, saudara laki-laki. Tetapi saudaranya itu pun mati juga. Bisa dipahami, dia kehilangan semuanya. Lahir, hidup, mati. Yang hidup tidak punya daya berbuat apa-apa terhadap sang maut. Karena yang hidup pun akan menuju ke sana lagi. Itulah sebabnya bagi saya kebangkitan Kristus merupakan satu hal yang memutarbalikkan kehidupan itu. Ketika arus yang tidak bisa ditolak, tidak bisa balik, irrevocable, harus lahir hidup mati, lahir hidup mati, lahir hidup mati. Kristus putar melalui kebangkitannya. Dia mendemonstrasikan ketika Lazarus diratapi, Tuhan mendemonstrasikan, saya bisa putar haluan, dia akan bangkit, tapi Lazarus akan mati lagi. Tetapi ketika Yesus bangkit, apa yang terjadi? Maka sejarah hidup manusia sejak titik kebangkitan Yesus putar. Hidup manusia tidak berakhir pada kebinasaan. Hidup manusia tidak binasa kepada nothingness, zero, pembusukan. Hidup manusia berakhir kepada kekekalan. Itu sebabnya saya tidak tahu bagaimana perasaanmu ketika menyanyikan maut sudah dikalahkan oleh Yesus Tuhanku. Haleluya, haleluya. Yesus Kristus telah bangkit. Sekiranya mata rohani kita melihat Yesus ada di sini. Saya tidak tahu bagaimana ekspresi mengatakan terima kasih Tuhan. Engkau sudah bangkit, memutar kehidupan. Sehingga arah hidup manusia pasti menuju kepada kekekalan. Hidup menjadi berarti. Saudara sekalian, 1 Korintus 15 merupakan satu bagian yang sangat-sangat bagus di dalam seluruh perjanjian baru yang bicara soal kebangkitan. Kita bersyukur kepada seorang teolog, Paulus, seorang doktor teologi boleh dikatakan, yang memimpin orang di zamannya sampai ke abad-abad sekarang bagaimana berteologi. Apa yang kita pernah pikirkan dan tanyakan tentang kebangkitan ada di 1 Korintus 15. 58 ayat. Bagian pertama, Rasul Paulus memulai satu prinsip beriman, yaitu Kristus benar-benar bangkit. Setelah ini beres, dia masuk kepada yang kedua, ayat 12 sampai 34. Perhatikan Alkitabmu. Jikalau Yesus sudah bangkit, jangan ada yang berkata tidak ada kebangkitan. Pada zaman Korintus ada pemahaman yang lain. Bukan mati bangkit. Itu tidak mungkin. Itu kehidupan tidak bisa diputar. Irrevocable. Harus menuju lahir hidup mati, lahir hidup mati, kaya mati, miskin mati. Dan itu berakhir kepada kesia-siaan. Dan karena itu dia berkata, yang terjadi bukan bangkit. Yang terjadi jiwanya tetap. Nah kalau begini bisa orang Batak benar. Isido begini namati. Rohnya ada di sana. Nah begitu kalau orang Batak mengatakan. Tetapi bukan demikian saudara. Bukan rohnya ada di sana. Bukan jiwanya ada di sana. Bahwa jiwa itu immortal. Bukan itu. Bukan kekekalan jiwa yang dibahas. Tetapi yang dibahas, yang mati, yang busuk, Tuhan akan bangkitkan. Tapi yang pertama adalah Yesus. Itulah yang dikatakan di ayat 20. Yang benar ialah Kristus dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Dia lebih dahulu, baru semua yang percaya. Terpujilah
nama Tuhan. Jikalau saudara dan saya mengimani ada kebangkitan orang mati, mungkin agama lain juga bisa berkata, baik, kami juga percaya. Lahir, hidup, mati. Dan ada kehidupan sesudah sekarang. Kalau begitu sama. Memang, semua agama yang agung harus memiliki pemahaman. Sesudah mati, harus ada kehidupan di sana. Entah bagaimana bentuknya. Ada pengharapan akan kebangkitan. Ada di agama sehingga kelihatannya sama dengan agama Kristen, Alkitab. Tapi ada bedanya. Ketika dikatakan di ayat 20, yang benar ialah Kristus dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Di sini pegang satu hal yang penting. Kebangkitan di dalam agama lain adakah? Ada. Kebangkitan di dalam agama Kristen, Alkitab adakah? Ada. Kalau begitu sama, saya berkatakan tidak sama. Kebangkitan di dalam agama lain itu merupakan satu ide, pemikiran, belum menjadi kenyataan dalam bentuk tubuh. Semua pendiri agama, semua orang besar, nabi-nabi yang dianggap hebat, paling hebat, mereka ada dalam kuburan. Tetapi Yesus yang disalah mengerti oleh banyak orang. Yesus yang disalah mengerti oleh banyak teolog. Dalam zaman dunia yang pernah ada yang diciptakan Allah. Dia membagikan kebangkitan suatu fakta, realita. Dan karena itu, masuk bagian yang ketiga. Kalau saya percaya Yesus bangkit, dan itu menjadi dasar dan teguh pada kebangkitan saya. Kira-kira saya bangkit nanti sesudah mati seperti apa? Itulah bagian yang ketiga. Ayat 35 sampai 38. Wih, luar biasa. The great passage from the New Testament. Pasal besar di dalam perjanjian baru 1 Korintus 15. Tentang kebangkitan. Bukan satu ayat. Bukan 2 ayat. Bukan 10 ayat. 58 ayat. Saya tidak punya waktu membahas 58 ayat pada malam ini. Kita bisa pulang besok atau lusa. Kita hanya bahas beberapa ayat penting saja. Malam ini itu dulu. Kalau Tuhan berkenan berdoa. Saya kira panitia melihat, bersyukur. Ternyata respon baik. Kalau Tuhan berkenan, kita bikin seminar-seminar. Bukan KKR jumlahnya 10.000. Seminar jumlahnya 10.000. Supaya ada pengajaran yang baik. Atau, ini doa saya. Seminar jumlahnya 100.000. Bikin di Gelora Bung Karno. Supaya beres kerohanian kita. Amin. Terima kasih. Berdoa. William Carey berkata, harapkan hal-hal yang besar dari Allah. Dan kerjakan perkara-perkara besar bagi Allah. Saya tidak tahu hidup saya berapa tahun. Saya bisakah seperti bapak mertua saya yang terkasih ini, hidupnya 77 tahun ya Mang? 76. 76 masih kekar. Saya ngiri melihat beliau. Kalau saya ada umur 76, berarti masih ada sisa 26 tahun lagi. Itu pun sudah